Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan ihsan serta nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini guna mengikuti kajian Madrasah Perantau Online kali ini. Sholawat serta salam kita haturkan atas junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan bagi kita semua, yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil akhirah kelak. Amin, amin. Allahumma. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Alfa Hong Kong. Yang kami hormati Ustaz Fauzan Akbar Daulay yang akan mengisi materi kajian pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jemaah kajian Madrasah Perantau Online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah jemaah MPO Rabo yang dihormati Allah, perkenalkan saya Handriani selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kajian kali ini, yaitu sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga muidah hasanah, acara keempat tanya jawab, acara kelima doa dan penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita sama-sama buka acara kajian kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ala hadiniya Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi acara kajian Madrasah Perantau Online hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya acara kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan ini dibawakan oleh Ukti Fitria Cecilia. Kepada Ukti Cecilia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban.
wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin la yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Wahfadu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tazkurun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Fahal antum muntahun. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi bisa menjadi pahala bagi yang membaca dan mendengarkan. Dan semoga Al-Quran menjadi hujjah, penenteram jiwa, syafaat dan cahaya bagi kita semua di alam kubur dan di yaumil akhirah kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian, adapun acara kajian kita ini juga disiarkan secara langsung melalui FB dan rekamannya dapat kita simak dan diupload di channel YouTube DDHK News. Dan jangan lupa untuk like dan share fanpage FB Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe untuk berlangganan channel YouTube DDHK News guna mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Selanjutnya acara inti acara ketiga yaitu Muidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay yang kali ini mengangkat tema zakat mal dan zakat fitri. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam majelis kajian rantau online ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kajian kita. Allah Subhanahu wa taala membantu urusan kita baik dunia maupun di akhirat kita insyaallah. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, kajian kita kali ini adalah tentang masalah zakat. Ini sudah masuk ke belas-belasan hari, Bu, ya. Kita sudah masuk ke hari yang ke-11, sudah masuk belas-belasan ini. Jadi sekali lagi kita ingatkan, diusahakan perbanyak ASI. Al-Quran, sholat sunnahnya, sholat-sholatnya, kemudian infaknya, ya. Infaknya, sodakohnya ataupun zakatnya itu kita giatkan dari sekarang. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini mengenai zakat mal dan fitr. Oh, Ustadz, itu kok fitr, kenapa nggak fitri? Ada yang membedakannya, ada yang menyamakannya. Jadi dua-duanya boleh, fitri dengan fitr. Tapi bahasa Arabnya, lafaz daripada Nabi itu zakatul fitr. Oke, ibu-ibu sekalian mungkin pernah ingat kejadian. Mungkin ada di kampung ibu semua, ya, ada di kampung salah satu daripada ibu. Kemarin itu ada kejadian akhir daripada tahun 2021. Apa kejadiannya? Ada kebakaran di Pasar Kroya, Cilacap. Mungkin ada yang di kampungnya, Bu? Pasar Kroya, Cilacap, kemarin di akhir Desember tahun 2021. Nah, seluruh daripada toko yang ada di pasar itu, semuanya habis dilalap jago merah. Habis dilalap api, terbakar semuanya di Pasar Kroya itu. Yang anehnya di lantai 2-nya itu, ada satu toko yang nggak kebakaran. Punya Pak Marsono namanya. Ternyata amalannya dia selalu memberikan hartanya 2,5% untuk Allah Subhanahu wa taala. Di Yaman, ibu-ibu sekalian,
panenan. Sama kejadiannya seperti model di pasar Kroya. Seluruh daripada tanaman yang ada di situ, semuanya dimakan oleh hama. Tidak ada yang tersisa. Kecuali ada namanya punya Al-Habib Ja'far bin Syekh di daerah Sewun, daerah Yaman sana. Punya Habib, memang keturunan Nabi, Habib Ja'far bin Syekh. Jadi Syekh itu pun sebetulnya nama juga, bukan panggilan ya. Habib Syekh, itu istilahnya nama juga, bukan hanya gelar bagi seorang yang dia memiliki ilmu yang tinggi, tidak. Nah, Habib Ja'far bin Syekh itu selamat. Tanaman beliau daripada rongrongan ataupun dimakan oleh hama. Mengapa? Fa innal Habib Ja'far kana yukhrijuz zakah al-kamilah. Mengapa? Karena beliau itu mengeluarkan zakat secara sempurna. Au aktsara minha, bahkan dilebihkan oleh beliau. Disebabkan beliau mengeluarkan zakat, maka buahnya adalah Allah menjaga hartanya. Itu zakat yang dikeluarkan oleh beliau. Di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi. Ini berarti kan di zaman yang sahabat tuh hidup di masa itu. Berarti kalau orangnya soleh ya masih soleh lah istilahnya. Tetapi walaupun di zaman Nabi ataupun di zaman sahabat, tetap ada orang yang di luar jalur. Tetap ada orang yang ketika melihat kesolehan para sahabat ataupun melihat Nabi itu, mereka tidak beriman, mereka tidak sempurna ketaatan mereka kepada Allah. Jadi di zaman beliau ada orang kaya, banyak hartanya. Rajulun katsirul mal. Duitnya oke. Kata nih harta nih. Tetapi ketika dia meninggal dunia, falamma hafaru. Orang-orang pada saat itu menggali kubur. Ketika tanah itu dicangkul. Setiap dicangkul ke dalam untuk disiapkan kuburannya, kubur itu ada ularnya. Fawajadu fihi su'ban. Pasti ada ularnya. Oh, nggak bisa nih. Kita pindah ke tempat yang lain. Digali. Sudah dalam, tiba-tiba ada lagi ular. Sampai penggalian seperti itu, ada ular bolak-balik, sampai kurang lebih 7 kali. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bertanya, ini apa nih? Mengapa kok sampai 7 kali? Berarti bukan biasa-biasa nih, pasti ada kejadian, pasti ada sesuatu yang terjadi pada si mayit. Maka diceritakan tentang keadaannya bahwa innahu kana yamna'uz zakah. Dia ini orang yang nggak mau bayar zakat. Oh, begitu. Sudah, masukkan saja ke dalam tanah. Kuburkanlah dia dengan dalam keadaan ular-ular berbisa itu berada di dalam tanah. Biarlah dia dimakan oleh ular. Maka hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya harta yang kita keluarkan untuk Allah itu menjadi berkah untuk kita. Baik zakat fitr ataupun zakat daripada mal kita. Sama Bu ya. Orang harta yang sudah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala jangan diambil balik. Kita nih Bu, ada niat kebaikan. Apalagi nazar ya. Nazar itu wajib. Ketika dia niatkan, ya Allah kalau anakku lulus nanti aku akan potong satu ekor kambing. Aku akan potong 1 ekor sapi. Kalau nazar wajib. Maka ditunaikannya. Harta udah ada untuk naik haji. Ya, alhamdulillah haji sudah mulai dibuka. Sudah disiapkan, maka hendaklah dia diteruskan. Simpanan itu memang disimpan ya. Jangan digunakan ke yang lainnya. Sebab sudah diniatkan untuk haji. Maka itu kita jaga-jaga. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di sini penjelasan bab yang akan kita bahas ini mengenai perbedaan-perbedaan.
dari segi apa sih itu zakat mal dan zakat fitr ini. Perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Sekaligus kita mengulang kajian-kajian kita setiap tahun ya mengenai zakat. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini zakat, perbedaannya antara zakat mal dengan zakat fitr ataupun zakat fitrah ya. Tapi bahasanya aslinya adalah zakatul fitr. Yang pertama zakat mal. Haqqun wajibun fi malin makhsusin fi ta'ifah makhsusah fi waqtin makhsus. Ini kalau harta itu wajib untuk kita keluarkan. Seukuran 85 gram emas. Kalaulah harga emas sekarang itu 1 juta misalnya, maka kurang lebih siapa yang punya harta, tabungan, simpanan baik di asuransi, yang asuransinya bisa diambil uangnya, ya asuransi yang bisa diklaim uangnya, itu termasuk simpanan, itu termasuk tabungan. Siapa yang punya harta, simpanan di bank 85 juta kurang lebih, maka itu wajib untuk dikeluarkan hartanya. Jadi hakun wajibun, ini wajib untuk dikeluarkan. Ada hak orang lain di dalamnya, bukan punya kita semua. Dulu kita tidak memiliki harta, tetapi Allah limpahkan rezeki untuk kita, luas untuk kita, sehingga kita dapatkan harta. Dan di dalam harta kita ada hak orang lain. Menunjukkan bahwa bukan kita punya ini harta. Itu punya Allah. Allah berikan aku kelebihan harta. Allah perintahkan aku untuk berbagi. Itu dahsyatnya Islam seperti itu. Islam bukan hanya ibadah nafsiyah saja. Bukan hanya dia ibadah dirinya sendiri saja. Tidak. Islam mengajarkan kita juga ibadah sosial. Luar biasa. 1400 tahun yang lalu Nabi mengajarkan kita untuk kita mengeluarkan zakat. Memikirkan orang lain. Bukan hanya diri sendiri. Hakun wajibun fi malin makhsus. Hartanya khusus. Hartanya khusus. Yang halalan thayyibah. Tidak bercampur. Mana nih harta yang bersih. Jadi Ustaz, kalau harta yang haram nggak wajib. Bukan begitu maksudnya. Harta yang haram tidak kita gunakan. Contoh, ada orang yang menganggap bahwa bank adalah haram semuanya. Dia berpendapat bahwa bank adalah haram semuanya. Maka transaksi yang dilakukannya di bank, uang yang digunakannya karena uang itu adalah dari bank, maka semuanya haram semua. Tapi ada orang yang dia menganggap kalau menabung di bank itu adalah haram, menabungnya. Maka bagaimana bunganya itu? Bunganya, ya nasihat para ulama, tetap diambil uangnya, gunakan untuk ibadah sosial, buat jalan, mungkin perbaikan WC-WC misalnya, ataupun fasilitas-fasilitas umum. Nah itu tetap diambil. Nah, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi dari harta yang tertentu, li ta'ifatin makhsusah, diberikan pada kelompok-kelompok yang khusus. Diberikan pada fakir miskin, orang yang berhajat. Fi waqtin makhsusin, pada waktu yang khusus. Banyak pandangan bahwa, karena zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan, berarti zakat mal juga pada bulan Ramadan. Silap. Salah seperti ini. Zakat mal bukan dikeluarkan pada waktu Ramadan saja. Tidak. Zakat mal itu dikeluarkan ketika dia memulai usahanya. Kapan? Contoh, bulan Maret. Dia mulai usahanya pada bulan Maret. Jadi hitungannya bukan bulan Maret ya. Bukan bulan Maret. Misalnya Zulqa'dah ataupun Zulhijjah. Ataupun pada bulan Ramadan. Hitungannya bulan Islam. Bukan bulan Syamsiyah. Tapi kita pakai Qamariyah. Kita pakai bulan Hijriyah. Nah, ketika dimulainya pada bulan Syawal misalnya, nanti tahun depan ya, itu kalau memang hartanya, zakat perdagangannya, dia ada toko kelontong, toko emas, bisnis, tijarah, saham, investasi. Nah, itu setahun.
kira-kira memang setahun itu dia dapat keuntungannya lebih daripada 85 juta. Kalaulah harganya emas itu satu gramnya itu adalah 1 juta. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau dimulainya pada bulan Syawal, tahun depan pun pada bulan Syawal juga. Kalau dimulainya Zulqa'dah juga perdagangan itu. Kalau zakat profesi silakan, ya, sebagaimana yang biasa juga. Nah, boleh dibayar, pembayarannya boleh dibayar tahun depan, belakangan, boleh dibayar juga per bulan. Bedanya setannya yang beda. Kalau mungkin istilahnya zakatnya nanti 100.000 per bulan, enak, ringan kita mengeluarkannya. Tapi kalau nanti udah 12 bulan, 1.200.000. Oh, bagus juga nih kalau kita belikan emas lagi. Bagus juga kalau kita investasikan. Setannya lain. Jadi ibu-ibu sekalian dirahmati Allah SWT, itu zakat mal, ya, zakat mal. Ini ada ketentuan khusus. Adapun zakatul fitr, ini lafaznya zakatul fitr. Iya, shadaqatun, adalah sedekah tajibu bil fitri fi Ramadan, sebab dia ada berbuka. Jadi Bu, sebetulnya kalau hari raya Idul Fitr itu artinya adalah kita kembali berbuka, bukan kembali suci sebetulnya bahasanya. Kembali berbuka puasa. Karena kita telah berpuasa selama 30 hari, kita pun kembali berbuka puasa. Maka siapa yang dia ketika 1 Syawal, haram hukumnya itu berpuasa. Nggak boleh puasa. Mesti makan. Itu kewajiban pada 1 Syawal. Nah, jadi hadirin rahmat Allah, di sini disebutkan shadaqatun. Zakatul fitri hiya shadaqatun. Oh, kan tadi zakat. Kok disebutkan di sini sedekah? Nah, kemarin ada pertanyaan, apa bedanya sedekah, infak dengan zakat? Kalau sedekah, dia lafaznya umum. Dia lafaznya lebih luas, bisa mencakup daripada infak, bisa mencakup zakat. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil zakat. Padahal di situ lafaznya khudz min amwalihim shadaqah, sedekah yang diambil. Jadi sedekah itu lafaznya umum. Zakat termasuk sedekah, infak termasuk sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan, sholat juga sedekah. Sebab kullu ma'ruf, setiap kebaikan adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kamu di depan saudara kamu itu adalah sedekah. Jadi sedekah lebih luas maknanya. Nah, zakat termasuk sedekah. Adapun infak, ya, infak harta yang kita keluarkan. Ada kalanya infak itu adalah wajib. Apa contohnya? Infak seorang suami kepada keluarganya. Ibu-ibu yang punya orang tua, infak itu di tangan kita. Orang tua tersebut sudah tua, tidak mampu bekerja. Infak mereka di tangan kita. Andai kata seorang bapak, seorang ibu mengambil harta di rumah anaknya tanpa seizin anaknya, itu tidak ada masalah, tidak berdosa. Loh, ibu saya mencuri harta saya boleh, Ustaz? Iya boleh. Tidak ada larangan terhadap orang tua untuk mengambil harta kita. Sampai seperti itulah memuliakannya Islam itu terhadap orang tua. Dan tidak ada zakat kepada orang tua. Zakat orang tua itu kita yang menzakatinya. Bukan orang tua. Kalau dia dalam tanggungan kita, ya. Kalau beliau masih mampu, orang tua kita masih mampu, dan ada hartanya, silakan berzakat sendiri. Tetapi kalaulah memang dalam tanggungan kita, kitalah yang wajib menzakati mereka. Dan tidak ada pemberian zakat daripada seorang anak kepada orang tua. Jadi hadirin rahmat Allah, itu tadi pembahasan mengenai perbedaan antara zakatul mal dengan zakatul fitr. Tadi segi daripada bahasanya ataupun daripada segi pengeluarannya. Kemudian, ini dalil-dalilnya. Ya, dalil-dalilnya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi ada, Bu, 3 ayat Quran yang selalu bergandengan. 3 ayat Quran yang selalu bergandengan. Menunjukkan penting semuanya ini. 1,
bahwa kita mesti ati Allah wa ati Rasul, taat pada Allah, taat pada Rasul. Nggak bisa satu-satu aja, nggak bisa. Taat pada Allah, oke. Taat pada Rasul, iya juga. Dua-duanya wajib, nggak ada satu-satu, nggak bisa. Dia ngerti Al-Quran, mesti difahami mengenai Al-Quran, ikut Al-Quran, dan juga ikut sunnah Nabi. Nggak bisa dia hanya Quran aja. Itu kan sunnah dari manusia. Oh, nggak bisa. Sebab Nabi itu adalah petunjuk Allah yang dikirim kepada kita. Ati Allah wa ati Rasul. Yang kedua, anishkurni wali walidaik, bahwa kita perlu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Dinasihatkan kepada kita, Bu, ya, kalau kita setelah sholat doakan orang tua. Di antara bentuk syukur kita kepada orang tua, di antara bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua, doakan habis sholat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis sholat itu kita doakan. Siapa yang mendoakan kedua orang tuanya, berkah insya Allah hidupnya. Tapi kalau seret rezeki misalnya banyak masalah, mungkin bisa dicek, mungkin ada yang silap mungkin. Itu yang kedua. Ati Allah wa Rasul, taat pada Allah dengan taat pada Rasul. Yang kedua adalah anishkurli wali walidaik, mengerjakan perintah Allah dan dia mendoakan orang tuanya. Yang ketiga adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Nggak bisa salah satunya aja. Salat iya, zakat iya. Ini gandeng ini. Menunjukkan apa? Tidak bisa hanya salat saja tanpa dia mengeluarkan zakat, nggak bisa. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang-orang di zamannya memahami itu cukup. Kita bayar zakat 2,5 kilo aja, zakat fitrah aja, zakat fitri saja. Cukup kata mereka. Nggak bisa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu ada zakat mal yang mesti dikeluarkan. Maka siapa yang tidak membayar, yang biasanya dia membayar dengan pakai talinya, ngantarkan binatang zakat itu dengan talinya, kok nggak diantarkan pakai talinya? Aku perangi mereka. Loh, kan mereka iman. Wahai khalifah, perintah Allah itu dikerjakan di zaman Nabi, diperintahkan. Tidak ada pengurangan terhadap perintah daripada Rasulullah, perintah Allah. Jadi ada yang rahmat subhanahu wa ta'ala, aqimus shalah wa atuz zakah. Dan di sini ya, lafaznya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Khudz min amwalihim. Khudz min amwalihim, ini dalilnya amil, bahwa ini alhamdulillah sekarang sudah ada tim-tim yang dibentuk. Jadi silakan ibu-ibu yang untuk membayar zakat, silakan kepada tim-tim yang berada di tempatnya masing-masing. Itu dalil daripada amil, bahwa harta itu diambil, harta itu diingatkan, harta itu didatangi oleh amil. Jadi ada datanya sebetulnya, orang-orang kaya itu ada datanya. Bapak ini dia zakatnya segini, nanti didatangi. Diingatkan, Pak, alhamdulillah, ini sepertinya Bapak sudah nisab tahun ini, bagaimana kira-kira biar kami uruskan mengenai zakat Bapak. Jadi memang diambil zakat itu, khudz min amwalihim, ini zakat harta seperti itu. Ya kalau memang dia mau mengantarkan sendiri ya tidak ada masalah, tetapi di sini diambil hartanya. Kemudian ada di sini juga, tunaikanlah hak ataupun zakatnya pada hari panennya, ini zakat pertanian ya. Kemudian ada hadisnya juga, Islam ditegakkan bunyal Islam ala khamsin. Nah, itu dalil-dalilnya. Kalau zakat fitrah, dalilnya adalah Rasulullah memfardukan. Faradha Rasulullah SAW zakatul fitr min Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan. Zakat fitr itu hanya pada bulan Ramadan. Jadi lafaznya seperti itu ya. Ya. Kemudian ada Allah SWT, objeknya. Ini kita perbedaan saja. Objeknya bahwa kalau zakat mal, Allah mewajibkan sedekah, zakat dari harta. Ini babnya dari harta. Zakat mal adalah harta. Mal itu dalam bahasa Arab berasal dari kata mala. Bahasa Arabnya mala. Jadi dalam bahasa Arab itu memang daripada satu kata itu kadang dia bisa bercabang-cabang artinya. Nah, di antara arti mala itu adalah condong, mereng.
hati kita itu kadang memang ada unsur-unsur yang membuat kita berpaling daripada perintah Allah. Waktu uang sedikit, oke, aman dia. Kalau untuk mau buat dosa, istilahnya mikir-mikir. Tapi ketika ada duit, semua mau dibuat. Yang dulu dia nggak pernah bisa membuat, akhirnya dia dibuatnya. Dulu waktu nggak ada duit, nggak pernah pergi ke pub misalnya, nggak pernah pergi ke diskotik, nggak pernah istilahnya ganja lah, sabu-sabu lah, nggak pernah. Ketika ada harta, condong langsung, mereng hartanya, mereng dirinya. Nah jadi karena potensi harta itu yang dimiliki, itu membuat kita beralih daripada perintah Allah, maka perlu dikeluarkan zakatnya, supaya kita lurus terus. Harta ini dari Allah, ini titipan, ada bagian orang lain daripada hartamu. Keluarkan, supaya kamu tuh selamat, supaya kamu itu diluruskan terus oleh Allah. Jadi itu daripada harta kita. Perlu dibereskan mengenai harta kita. Jadi Bu, zakat mal bukan kewajibannya hanya tahun ini saja. Misalnya, dia dari tahun 2000 misalnya. Tahun 2000 ini tahun 2022. Dia bisnisnya dan perniagaannya itu, tijarahnya, bisnisnya itu memang angkanya di atas 100 juta. Kan sudah kena. Yang kalau kita hitung tadi 1 gram sebanyak 1 juta. Kalau harga emas itu 1 gram adalah 1 juta. Maka kalau 100 juta kan sudah kena. Dia dari tahun 2020, dia sudah mulai bisnis, tapi baru dapat hidayah mau bayar zakatnya di tahun 2022. Tahun 2021, hartanya itu nggak dihitungnya. Itu tahun 2021, itu dia tetap wajib bayar zakat. Walaupun tobatnya, walaupun ingatnya, dapat hidayahnya, itu tahun 2022. Setahun yang ditinggalkannya itu, dia wajib bayar zakat. Dan nanti diqadha. Bukan hanya tahun 2022 saja dia bayar. Tahun lalu pun juga dibayar. Seperti itulah zakat mal. Hadirin rahimahullah ta'ala. Nah, kalau daripada zakat fitrah ataupun zakat fitr ini, itu memang daripada jiwa kita. Disebabkan kita berpuasa untuk diri kita. Agar Allah sempurnakan puasa kita. Jadi, orang-orang dulu, Bu. Orang-orang dulu. Kan mereka kekasih Allah banyak. Kedekatan mereka itu tinggi. Salah satu di antaranya adalah Habib Abdullah bin Husain. Nah, beliau, jadi Bu, mimpinya orang soleh itu adalah hak. Mimpi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, mereka kadang memang diberikan oleh Allah kemampuan seperti itu, melihat sesuatu yang dahsyat di dalam mimpi mereka. Yang sebagaimana Imam Ahmad itu, ya Allah, bagaimana caraku mendekatkan diri padamu? Bikalami ya Ahmad, dengan kalamku. Kalau kamu mau dekat dengan aku, bikalami, baca Quran. Wahai Allah, bagaimana kalau mau berbicara denganmu dengan kalammu itu bagaimana? Apakah difahami, bifahamin atau bighairi fahmin? Saya paham atau tidak? Ngerti apa enggak? Saya baca enggak istilah tafsirnya? Saya baca enggak terjemahnya? Apa mesti begitu wahai Allah? Bifahamin atau bighairi fahmin, itu dua-duanya. Kamu paham ataupun enggak mengenai arti dalam Al-Quran itu dua-duanya mendekatkan diri pada Allah, mendekatkan diri padaku. Jadi Imam Ahmad bermimpi ketemu Allah. Nah di sini Habib Abdullah bin Husain, beliau bermimpi. Ra'a fil manam. Beliau melihat dalam mimpinya. Apa yang dilihat beliau? Bahwa harta zakat fitr beliau itu ngawang-ngawang. Nggak terangkat. Istilahnya tidak langsung diterima oleh Allah. Maka beliau heran. Setelah bangun, beliau tanya kepada khadimnya, kamu serahkan kemana harta zakat fitr saya? Di mana kamu berikan harta saya yang saya berikan kepada kamu? Maka khadimnya menjawab bahwa memang dia salah memberikan kepada orang. Silap orang. Seharusnya diberikan kepada orang yang fakir miskin ataupun mustahik, tetapi hartanya itu tidak diberikan kepada tempatnya. Sehingga ternyata itu kamu ambil lagi. Jadi diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak terangkat. Shaumu Ramadan, puasa kita tidak terangkat di sisi Allah.
Dan apa namanya itu, di antara langit dan bumi, puasa ngawang-ngawang, amalan ngawang-ngawang. Disebabkan apa? Bizakatil fitr. Kalau tidak ditunaikan zakat fitrahnya. Nah, hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, jadi zakatul fitr disebabkan apa? Karena kita berpuasa untuk daripada jiwa kita. Maka siapa saja yang berada dalam bulan Ramadan, dia wajib untuk dibayarkan zakatnya. Ada orang tua kita, dia hidup di masa bulan Ramadan, tiba-tiba meninggal. Tanggal 20 Ramadan misalnya meninggal, itu nanti kita bayarkan zakatnya. Tetapi anak yang lahir tanggal 1 Syawal, anak itu lahir, kapan lahirnya? 1 Syawal, maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazin sudah berkumandang azannya. Tapi waktu maghrib, itu dibayarkan enggak zakatnya? Enggak. Karena udah 1 Syawal. Maghrib itu, Bu, sudah 1 Syawal, bukan Ramadan lagi. Malam takbiran, itu sudah berganti bulan. Sudah masuk bulan Syawal. Jadi, tetaplah istilahnya orang-orang yang dalam tanggungan kita keluarkan zakat-zakat mereka. Kemudian hadirin rahmatullah, zakat mal, ini banyak ya. Ini bermacam-macam. Apa namanya itu, zakat daripada zakat harta. Jadi intinya barang-barang daripada hewan ternak, mungkin ibu-ibu yang bisnis kambing misalnya ataupun sapi, silakan ya. 40 ekor kambingnya itu, ya. Kalau 40 ekor kambing, nanti 1 ekor dia dikeluarkan zakatnya. Jadi model-model seperti itulah, Bu, kurang lebih. Mungkin sementara itu dulu yang boleh saya sampaikan. Ini memang panjang kalau kita bahaskan zakat, mungkin kita masuk ke pertanyaan saja. Silakan ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu yang mengajukan pertanyaannya bisa langsung disampaikan ke Ustaz. Ya, izin bertanya Ustaz. Masalah zakat itu. Yang tadi yang Ustaz bilang kan itu zakat mal ya Ustaz ya. Terus pertanyaan saya, kalau kita orang yang kerja di Hong Kong, di Taiwan, di Korea itu bagaimana Ustaz? Apakah kena zakat mal? Terus pertanyaan kedua tentang zakat fitrah. Di Indonesia saya biasa di zakat fitrahkan oleh suami setiap Idul Fitri. Terus kalau saya di sini pengen berzakat sendiri di Lajisnu, saya berzakat sendiri atas nama saya, tapi di Indonesia suami saya tetap menzakatkan. Itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu nanti masuk ke zakat profesi. Dikumpulkan penghasilan kita. Dalam setahun kira-kira sampai tidak ya, kira-kira uang saya daripada gaji saya itu ke 85 gram harga emas. Kalau kita katakan bahwa harga emas itu 1 juta per gram, maka kalaulah uangnya dalam tabungannya yang telah dikumpulkan selama setahun, hasil kerjanya itu sebanyak 85 juta lebih, maka dia termasuk orang yang wajib zakat. Zakatnya termasuk zakat profesi. Nanti tinggal ibu hitung berapa harta yang di sini daripada gaji, kan gajinya beda-beda kadang-kadang. Ada yang mungkin 8.000, ada yang, jadi dihitung. Nanti tinggal dipotong 2,5%-nya, minimalnya seperti itu. Boleh nggak Ustadz 10%? Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Afdol. Kemudian pertanyaan kedua, ya Bu? Ya maaf, kalau setiap bulan duitnya pakai untuk keluarga, bagaimana? Saya tidak terkumpul satu tahun. Iya, berarti begini, kalaulah memang itu istilahnya afdolnya nih Bu ya, afdolnya, kita cerita afdolnya, itu dikeluarkan daripada hasil istilahnya kotornya, ya, hasil kotornya. Gajinya misalnya ada 5.000-an, ya, 5.000-an, maka istilahnya kotornya berapa, nanti kita keluarkan dari situ. Tetapi kalau memang habis semuanya untuk
keluarga hanya disimpan sedikit. Tetapi Bu, kadang-kadang keperluan itu macam-macam. Ternyata keperluannya untuk keluarga. Apa keperluan keluarga? Cicilan mobil ternyata, cicilan motor lah, cicilan buat rumah. Ini jadi banyak lagi cicilannya. Maka dari awal diusahakan kalau boleh memang kita potong dari awal terus. Supaya apa? Menarik keberkahan harta kita. Sebab kalau kita ikuti cicilan-cicilan, ikuti istilahnya barang-barang keperluan di rumah, kecuali memang yang wajib-wajib ya, istilahnya makan dan keperluan sekolah anak, silakan. Memang kalau kurang hartanya daripada dikumpulkan kurang daripada 85 juta tadi, kita anggap tadi ya, maka itu tidak wajib zakat. Tetapi kalaulah memang hartanya memang istilahnya lebih, maka silakan istilahnya kita lihat diri kita sendiri, bab takwanya ya, bab takwanya seperti itu, tapi bab istilahnya tasawufnya daripada harta yang kotor kita keluarkan, sehingga mudah-mudahan Allah juga istilahnya menarik rezeki kita yang lebih besar lagi. Allah memberikan rezeki kita yang lebih besar lagi. Begitu Bu. Kemudian yang kedua tadi, suami saya biasa membayarkan zakat ketika di Indonesia. Boleh nggak saya bayar lagi zakat di sini? Boleh-boleh saja. Tetapi istilahnya memang afdolnya, cerita afdol ya. Suami bayar di sana dengan keluarga, ibu di sini bayarnya. Jadi di tempat kita masing-masing, di mana kita bertempat. Nah, kalaulah suami juga mau mengeluarkan di sana, babnya berarti sedekah. Babnya infak nanti begitu, Bu. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Mau bertanya. Silakan, Bu. Kalau kita itu tiap bulan itu dapat gaji, tapi terus langsung dibayarkan zakatnya itu yang 2,5% itu setiap bulannya sudah bayar. Terus itu wajib zakat lagi enggak 1 tahunnya itu? Terima kasih, Ustaz. Cara pengeluaran zakat modelnya bisa per bulan, bisa per tahun. Aslinya memang per tahun hitungan itu. Kalau kita yakin harta kita sampai 1 tahun itu memang sampai 85 gram emas tadi, maka kita sudah wajib zakat. Nah, cara pengeluarannya ada 2. Boleh nanti di akhir, ataupun boleh nanti kita per bulan. Bedanya, Bu, setannya yang beda. Kalau per bulan, kalau zakatnya tadi modal 100.000, kita mudah mengeluarkan uang 100.000 rupiah. Ataupun kadang mungkin entah $100 kan begitu. Mudah kita mengeluarkannya. Tapi kalau nanti sudah sampai 1.200.000, sudah sampai 1.200, kadang-kadang berat mengeluarkannya. Maka saran para ulama itu ya keluarkan sajalah per bulan supaya terhindar kita. Dan memang zakat itu kan dia mengikis perasaan kita memiliki harta. Kita pun perlu latihan itu setiap bulan. Langsung untuk Allah. Langsung untuk Allah. Jadi pikiran kita selalu harta kita adalah milik Allah. Tapi kalau setahun nanti, ini nggak ingat-ingat nanti. Selama bulan pertama sampai bulan 11 nggak ingat. Ketika bulan 12, setannya yang udah banyak. Nah, itu jadi masalah. Jadi, setan itu kan ada 2. Kalau setan min syarril waswasil khannas, dia bisik-bisikin kita. Yang susah kadang setan manusia. Wis, udahlah. Biar pakai aja dulu. Ataupun belikan aja dulu HP kan kamu. HP-nya buruk misalnya gitu. Jadi dia ada setan yang berbentuk manusia. Jadi itu yang kadang-kadang sulit. Jadi istilahnya baiknya istilahnya agar kita hati kita juga istilahnya selalu merasa bahwa harta kita bukan punya Allah, maka silakan untuk dikeluarkan per bulan. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Ustadz. Tapi ya kita masih wajib bayar enggak? Setahun itu kalau sudah bayar per bulan tidak wajib lagi setahun, kan sudah dibayarkan per bulan. Paham. Oke, paham. Terima kasih Ustadz jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bertanya. Tapi ini keluar dari tema ya Ustadz. Monggo Bu, sekecaken. Iya. Kemarin kan itu membahas itu sholat isyraq ya Ustadz. Oke. Terus yang saya tanyakan itu sholat isyraq di rumah itu apa sama pahalanya sama yang di masjid itu setara dengan haji gitu? Oke. Nah, jadi kalau fadilah-fadilah memang kita mesti ada kita tidak bisa kias-kiaskan seperti ilmu fikih, ya. Jadi ketika seorang wanita dia sholat di tempatnya, apakah bisa termasuk
seperti hadis itu juga, ya. Nah, kalaulah dia seperti bab i'tikaf, itu mazhabnya mazhab Imam Abu Hanifah, yang beliau menyatakan seseorang itu bisa sah i'tikafnya itu di rumahnya masing-masing. Istilahnya ibarat dia masjidnya lah, istilahnya begitu. Biasanya memang i'tikaf itu adalah di masjid. Tetapi seorang perempuan, dia karena memang dia perempuan, ya, dan mungkin seperti keadaan sekarang ini corona dan sebagainya, nah dia bisa saja dan dia mendapatkan pahala seperti orang yang beriktikaf di masjid. Ya, dia diperbolehkan seperti itu ketika di rumahnya. Kalaulah memang seperti itu menurut Imam Abu Hanifah, maka orang yang sholat, perempuan-perempuan yang sholat di mihrabnya ataupun di atas sejadah dan tempatnya istiqomah, maka mudah-mudahan didapatkan juga lah pahala seperti itu. Tetapi memang dalam hadis nas yang hadis itu memang menunjukkan sholat berjamaah di masjid dan dia sampai kepada waktu isyraq. Itu memang di masjid hukumnya. Begitu, Bu. Jadi seperti kita, bagaimana jadinya? Tetap kita berharap. Jangan karena istilahnya begitu, hadisnya begitu, kita tidak istilahnya semangat melaksanakan. Tidak. Tetap ada fadilah yang Allah berikan kepada orang yang dia menghidupkan daripada setelah fajar itu hingga waktu terbit matahari. Fadilahnya ada, kita menghidupkan daripada waktu itu. Jadi tidak sia-sialah apa yang kita buat. Dan di pagi hari itu Allah mabarik li ummati fi bukuria, itu waktu-waktu yang berkah. Ibu-ibu yang mungkin ada kesemangatan baca Quran, ibu-ibu yang istilahnya ada kesemangatan untuk zikir yang banyak, di situ waktunya, Bu. Kita banyak baca Quran, kita banyak zikir, di situ waktu beribadah. Sebab kita baru bangun tidur, segar kan? Makanya, Bu, sebelum tahajud, sebelum subuh, diusahakan mandi biar segar. Jadi bukan begitu bangun langsung sholat, enggak. Masih istilahnya hawa-hawa masih kurang oke lagi. Ences-ences Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera masih ada lagi. Nah, itu kita bereskan dulu. Jadi bersih. Ketika subuh itu kita udah semangat ibadah jadinya. Jadi nggak ngantuk. Nah, gitu, Bu. Terus itu Ustadz, habis doanya itu kan panjang banget ya Ustadz doanya gitu. Ya. Terus itu doa yang pendek ada nggak Ustadz? Doa, Bu, dengan bahasa apa saja. Boso Jawi pun boten nopo-nopo. Boleh bahasa Indonesia. Syaratnya doa itu kita hadir hati kita di situ. Bukan kita dengan bacaan yang banyak yang kita nggak paham, bukan begitu. Kita doa yang hati kita itu hadir di dalamnya. Merasa kita betul-betul berhajat pada Allah. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, hajatku ini kita sebutkan. Nah, hati kita tuh berhajat pada Allah. Bukan karena lafaz-lafaz yang walaupun memang daripada hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi kita nggak paham. Kecuali kalau memang istilahnya dalam lafaz Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW yang disebutkan kita istilahnya berdoa andalah begitu. Tetapi lebih baik lagi jikalau kita tuh ngerti artinya. Jadi silakan mau doa yang panjang boleh, doa yang pendek boleh. Sama, Bu, dengan Ustadz. Kalau kita sholat Isra itu suratnya apa ya? Suratnya itu juga. Apa yang kita hafal sudah itu baik untuk kita buat. Yang pendek silakan, yang banyak hafalannya silakan dibanyakkan hafalannya ketika sholat. Jadi, Bu, tidak usah dipermasalahkan istilahnya mesti baca ayat-ayat apa. Jadi lebih mudahnya bagi kita silakan baca hafalan-hafalan kita. Begitu, Bu, kurang lebih. Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Pertanyaan saya seperti ini. Apakah boleh kita mengeluarkan zakat mal, kita berikan kepada adik mama yang kurang mampu? Dan jika boleh, apakah ada serah terima antara pemberi zakat dan penerima zakat? Maksudnya dilafatkan gitu. Niat saya beri zakat seperti itu, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Zakat kepada adik kandung yang adik kandung kah ataupun adik tiri? Bukan adik kandung, Pak Ustadz. Sepupu ya? Adik mama. Paman berarti, paman ataupun bibi. Bibi ya betul. Oke. Nah, zakat kepada keluarga kita selain daripada orang tua, selain daripada anak, itu kan yang wajib-wajib bagi kita untuk menafkahi mereka. Maka kita
kepada mereka selain daripada ayah dan anak-anak itu boleh untuk memberikan zakat kepada keluarga kita. Baik itu adik kandung, baik itu adik tiri, baik itu paman, baik itu bibi adik mama, boleh. Kemudian Ustadz, apakah perlu saya lafazkan? Perlukah ada serah terima? Serah terima sekarang itu ibu di Hong Kong sudah bisa dengan transfer saja, sudah sah. Apakah perlu niat Ustadz? Memang mesti diniatkan. Terus Ustadz, saya segan dengan bibi saya untuk mengatakan bahwa ini adalah harta zakat saya. Kalau saya diam-diam aja boleh nggak Ustadz? Boleh juga. Supaya apa? Supaya orang yang menerima zakat itu dia tidak berkecil hati bahwa dia menjadi orang yang mustahik. Berarti saya itu fakir, berarti saya itu miskin. Walaupun tidak dilafazkan misalnya, ini adalah zakat saya. Tetap sah, boleh juga. Tetapi kalau memang istilahnya langsung, ibu istilahnya langsung ketika pulang ke Indonesia, ibu antarkan langsung, ya istilahnya, dan orangnya pun istilahnya tidaklah ada kemungkinan ketika mungkin dibantu itu dia akan merasa malu dan sebagainya. Nah, kita minta doa daripada dia. Bu, tolong doakan saya ya supaya kehidupan saya berkah. Nah, minta doa dengan dia. Inna salataka sakanul lahum. Setiap ada orang yang berzakat, itu Nabi SAW, setiap ada orang yang memberikan harta, itu Nabi SAW doakan orang yang memberikan zakat itu. Maka ketika kita berzakat, kadang kan didoakan oleh amilnya. Nah, itu doanya kita harapkan, minta doa daripada orang yang kita berikan zakat. Dan itu, zakat itu Bu, itu hak mereka. Bukan kita petenteng-petentengan ya kadang-kadang. Nih hartanya ambil aja nih gitu. Nggak gitu juga. Kita yang berhajat pada mereka, bukan mereka yang berhajat pada kita. Itu mindset kita mesti kita luruskan. Kita memiliki harta dan kita berikan kepada fakir miskin, ya. Contohnya, nah itu silakan. Mau ditransfer silakan, itu kan lebih mudah memang, ya. Kalau mau dihantarkan itu silakan, supaya nggak malu orangnya. Zaman sekarang udah terbalik-balik memang Bu. Orang yang istilahnya minta zakat itu kadang-kadang memang mereka yang menonjolkan diri, aku nih miskin, aku nih. Kadang ketika beras-beras murah, aku nih miskin. Padahal sebetulnya hartanya ada. Nah, itu kadang-kadang itu mental kita yang perlu kita perbaiki. Jadi Bu, tadi boleh hukumnya kita memberikan zakat walaupun kepada adik kandung, istilahnya adik mama dan sebagainya daripada keluarga, selain daripada orang yang wajib kita nafkahi. Begitu Bu. Oh ya, jazakallah Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Saya mewakili pertanyaan teman saya. Teman saya punya tabungan di bank sebesar 100 juta lebih. Kalau menurut perhitungan itu kan mencukupi nisab dari 85 gram emas ya. Berarti kan itu uang itu kan menetap di bank. Berarti itu wajib untuk menzakat untuk zakat malnya wajib ya Pak? Ya, dizakati. Tabungan, sebab apa Bu? Uang sekarang itu memang sebetulnya uang itu dia adalah adalah gambaran daripada emas. Dulu uang yang kita digunakan seluruh dunia menggunakan emas. Tetapi karena memang perkembangan zaman, emas itu disimpan di dalam bank dan itu dikertaskan. Uang itu jadi uang kertas. Jadi memang ada simpanan uang itu yang aslinya adalah emas. Maka jadi menurut para ulama itu juga uang tabungan yang kita simpan di bank itu juga wajib kita zakati. Jadi tinggal di total Bu, kalikan dengan 2,5% minimal. Silakan dikeluarkan zakatnya. Berapa ratus juta tadi. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mungkin kita bacakan dulu ada pertanyaan di room chat dari Ukti Sri Lestari. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan bagaimana cara menghitung zakat untuk usaha ternak sapi. Terima kasih. Ulangi Bu, tadi suaranya gimana? Halo? Halo? Ulangi pertanyaan Bu. Bagaimana cara menghitung zakat untuk usaha ternak sapi? Oke, usaha ternak sapi ya.
Kalau tadi kambing ya, kambing tadi kan 40. Kalau sapi kurang lebih 30 hingga 39. 30 hingga 39 juga. Jadi kalau dia punya sekitar istilahnya 30 hingga 39 sapi, maka dia keluarkan 1 ekor sapi. Nanti Bu, kalau memang nanti kita hitungkan berapa nanti jumlah daripada sapinya. Jadi intinya 30 hingga 39 1 ekor sapi jantan ya, sapi jantan. Kemudian nanti kalaulah dia ukuran sampai 60 sampai 69 nanti 2 ekor sapi. Jadi jenisnya lain-lain nanti. Jenisnya ada sapinya tabi namanya, ada musinah. Nanti kita istilahnya luaskan lagi pembahasan mengenai ini. Jadi itu nanti bab zakat peternakan. Mudah-mudahan nanti ada sesi kita untuk mengulas lebih dalam lagi mengenai zakat peternakan, insya Allah. Gitu Bu. Kalau ada kasus tersendiri nanti bisa kita hitungkan untuk berapa zakatnya. Gitu Bu. Silakan. Yang lain. Ini masih ada pertanyaan lagi Ustaz dari Uhti Marni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya, kalau kita punya sawah atau tanah, zakat malnya bagaimana cara menghitungnya? Terima kasih. Punya tanah ataupun sawah. Nah, punya tanah ataupun sawah yang tanahnya itu digerakkan. Ada harta bergerak, ada harta tidak bergerak. Kalau tanahnya itu disewakannya per tahun, bahkan bisa sampai 200 juta karena lebarnya sawahnya itu. Nah, karena sawahnya itu dibisniskan, ataupun dia punya rumah sewa, rumahnya memang bukan dia yang nempati, tapi orang lain yang nempati. Dan dia mendapatkan keuntungan daripada rumah sewanya itu. Baik sawah, baik pertanian. Jadi punya dia ataupun rumah sewa ya zaman sekarang, maka itu ada zakatnya. Kalau dia digerakkan. Tetapi kalau dia diam saja, tidak dia sebagai aset saja, tanah sebagai aset. Nah, kalau tanah sebagai aset saja, tidak digunakan apa-apa, tidak dibisniskan, itu tidak wajib zakat. Tetapi jika itu dibisniskan, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Contoh lagi Bu ya, rumah. Dia sudah diniatkan rumahnya itu. Rumahnya seharga 2M. Diiklankannya tahun 2020 diiklankannya. Sampai 2 tahun nggak laku-laku. Maka per tahun itu ada zakatnya, walaupun nggak laku. Sama juga dengan emas, walaupun tidak ada keuntungan. Sebab hartanya itu sendiri saja sudah sampai ukuran 85 gram emas lebih. Maka rumah tadi yang tahun 2020 nggak laku-laku, 2021 dia wajib keluarkan zakat, 2022 pun wajib untuk keluarkan zakat. Kalau belum dibayarkan zakatnya, tahun ini keluarkan double. Gitu Bu. Jadi antara harta yang digerakkan ataupun tidak digerakkan. Gitu. Monggo silakan bagi Ya. Ya, diusahakan puasa qadanya dulu diselesaikan. Kalau ada qadanya berapa hari, silakan diniatkan terus. Jadi waktu nanti Syawal, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Terus Ustadz, saya nggak ngerjakan Syawal lah. Ada pendapat ulama yang membolehkan juga, nanti kita dapat fadilahnya juga. Afdolnya dipisah antara qada puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Itu afdolnya.
Tetapi kalau dia mau menggabungnya pun juga dipersilahkan, boleh juga. Silakan Bu. Berarti kalau dipisah itu kita yang utangnya dulu di saat kita Ramadan itu kita gitu, itu diganti dulu gitu Ustaz. Iya, begitu Bu. Afdolnya. Tetapi memang dia insya Allah dia dapatkan juga fadilah daripada puasa di bulan Syawal juga. Jadi tetap dikerjakan saja Bu. Baik, dilanjutkan dengan pertanyaan di wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum seseorang yang dulunya memiliki gaji yang telah melebihi nisab, lalu belum tahu kalau harus mengeluarkan zakat mal. Setelah hijrah baru sadar akan adanya zakat mal. Sama Bu ya. Ya, sama seperti sholat qadha ya. Hitung. Dulu tahun berapa dia punya harta yang lebih daripada 85 gram emas itu tahun berapa? Nah, mulai saat itu silakan dihitung dan dikeluarkan zakatnya sekarang. Bulan Ramadan ini silakan dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana sholat, mungkin ada yang tertinggal dulu sholatnya zaman-zaman jahiliyah, maka wajib dihitung berapa kali tertinggal sholatnya. Sama juga dengan harta yang dulu sudah 85 gram emas, wajib dihitung berapa hartanya dulu dan dikeluarkan zakatnya. Tapi Ustadz, saya kok kurang-kurang lebih ya. Kalau kurang-kurang lebih, lebihkan. Jadi harta itu misalnya dapatnya nanti per tahun misalnya sebanyak 900.000 misalnya, setelah dikali-kalikan, maka lebihkan jadi 1 juta. Jadi kita kalau untuk harta ini dilebihkan. Begitu Bu, kurang lebih. Tetap wajib ya. Di qadha zakatnya itu, pembayaran zakat malnya. Silakan bagi unti yang lain, mungkin masih ada pertanyaan, baik mengenai sesuai dengan tema maupun yang di luar tema. Masih ada sedikit waktu. Apa nih izin bertanya Ustadz, gimana hukumnya kita saat kita puasa kita sahurnya cuma minum air putih Ustadz? Itu afdolnya tuh gimana? Atau harus disandingin makanan lain atau gimana? Karena saya sudah terbiasa dari dulu itu kalau puasa itu cuma sahurnya itu cuma minum air putih ya Ustadz. Itu yang pertanyaan. Yang kedua, apa hukumnya di saat puasa itu potong rambut Ustadz? Potong rambut. Oke. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, sahur itu mulainya kapan sih sahur itu? Sahur itu mulainya adalah pertengahan malam. Jadi ibu-ibu kalau mau makan jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, sudah dinamakan sahur. Namun ada sahur yang afdal. Kapan afdalnya itu? Kurang lebih 50 ayat istilahnya itu, kurang lebih. Ya paling-paling tidak kita bersahur itu setengah jam lah sebelum waktu imsak. Imsak itu 10 menit sebelum subuh. Maka kita berhenti. Ketika waktu imsak kita sudah selesai bab makan minum kita, bab kebersihan gigi kita ataupun badan kita. Selesai semuanya. Nah, kemudian sahur itu apakah mesti makan nasi bagi orang Indonesia? Apakah mesti makan roti bagi orang Eropa misalnya? Apakah mesti makan roti cane bagi orang Pakistan? Tidak. Sahur itu minum air pun sudah dinamakan sahur. Jadi kalau memang ibu terbiasa minum air saja ketika sahur, ya silakan, sudah dinamakan sahur. Tetapi memang istilahnya hendaklah memang kita lihat keadaan kondisi badan kita, sesuaikan. Kalau kita kira-kira tidak kuat, hendaklah makan makanan yang biasa kita makan sebagai makanan pokok. Begitu Bu. Kemudian apa tadi pertanyaan kedua? Oh ya, rambut. Bagaimana? Bolehkah kita memotong rambut ketika berpuasa? Tidak ada larangan memotong rambut ketika berpuasa. Tetapi memang ketika berpuasa itu kita memang istilahnya kalau boleh ditunda dulu kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hati. Seperti istilahnya mandi, gosok gigi, pakai parfum.
Tetapi istilahnya tadi, seperti untuk potong rambut, tidak ada larangan, Bu. Boleh-boleh saja kita potong rambut, baik berpuasa ataupun tidak ada larangan. Begitu, Bu. Silakan ada pertanyaan lagi. Jadi Usti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Bu Amin Khairiyah, silakan. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih. Begini, Pak Ustadz. Waktu puasa wajib itu saya punya kodok, waktu Ramadan punya kodok. Terus saya tuh seperti sudah mengkodoknya, tetapi kayak lupa gitu antara sudah apa belum gitu, tinggal berapa hari, tapi saya lupa gitu. Terus saya nggak kodok lagi gitu, tidak saya kodok gitu. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Kira-kira ada denda nggak? Ya, kira-kira puasa yang dikodok itu kan istilahnya antara sudah dikerjakan atau belum ya? Iya. Oke, jadi kira-kira berapa hari kira-kira yang puasa itu yang ragu ketika mengerjakannya berapa hari? Kira-kira itu kayak 3 harian gitu. 3 hari. Istilahnya ragu-ragu apakah sudah dikerjakan? Iya, tapi kayak antara iya atau antara sudah gitu, Pak Ustadz. Ragunya lebih ini kayak udah gitu loh, Pak Ustadz. Iya. Jadi nanti setelah Syawal, waktu bulan Syawal, nanti silakan untuk dikerjakan lagi, dikodolah puasanya itu tadi lagi. Oh, tapi aman. Itu ada kena denda maksudnya bayar tahun berapa itu kejadiannya? Tahun lalu? Yang tahun kemarin. Ya, silakan Ibu keluarkan saja untuk lebih hati-hatinya. Oh, bayar fidyah begitu, Pak Ustadz. Ya, fidyah untuk 3 hari ya. Oh, baik Pak Ustadz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Yang lain silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini mau tanya di luar tema. Yeah. Saya ada teman. Yeah. Dia itu mampu untuk mengerjakan haji. Mampu masalah biayanya, tapi dia enggak mampu fisiknya karena mabukan, dia kata mabukan. Terus dia mau niat membayarkan orang. Itu hukumnya gimana? Boleh tak? Terima kasih. Itu memang man istata'a ilaihi sabila. Memang di antara salah satu syarat untuk dia bisa pergi haji adalah kuat fisiknya. Nah, kalau dia mungkin hanya mabuk saja, orangnya mabuk, sudah banyaklah istilahnya obat antimo, Bu ya. Kan bisa istilahnya minum antimo kah, ataupun istilahnya dia tempelkan, kan ada cara-cara bermacam-macam supaya tidak mabuk ya. Mungkin minum madu ataupun ditempelkan kadang koyo cabai itu di pusarnya, kan banyak cara-caranya. Nah, kalau cara-cara seperti itu istilahnya yang tidak terlalu berat untuk menyelesaikannya, maka dia tetap wajib untuk berangkat haji. Tapi kalau memang dia kondisi fisiknya lemah, dia penyakitan, maka bagi orang seperti itu istilahnya memang tidak ada kewajiban haji. Penyakitan, mungkin selalu berbaring di atas tempat tidur karena penyakitnya yang parah, dia tidak ada berkewajiban haji. Tetapi kalau yang model pening-pening, mabuk-mabukan sedikit, nah itu bisa untuk diobati. Jadi orang seperti itu tetap wajib untuk zakat. Adapun kalau dia mau menghajikan orang lain, sekarang Bu, banyak orang yang dia mengumrohkan orang lain. Orang kaya dia mengumrohkan kepada masyarakatnya sekitar. Tapi kadang-kadang orang yang mau kita umrohi itu, kadang orangnya istilahnya fakir. Kadang lebih wajib bagi dia bukan menunaikan umroh, tetapi membayar hutangnya, menafkahi keluarganya. Ketika nanti dia pergi umroh, itu nggak ada yang mencarikan makan untuk keluarganya. Namanya juga umroh, Bu ya. Istilahnya kan udah untung dapat hadiah umroh, kan begitu. Maka kadang-kadang tidak ada yang berani menolak. Udahlah, yang dapat ini aja udah alhamdulillah.
Tetapi bagi istilahnya orang yang memiliki harta, hendaklah paham, ini uang sebanyak ongkos umroh. Kamu kira-kira pilih umroh kah? Ataupun istilahnya saya berikan harta kepada kamu untuk pembayaran hutang dan kehidupan nafkah keluarga kamu. Mana yang dipilih? Nah, kadang-kadang orang-orang kaya ini dari mungkin ketua partai dan sebagainya ingin nama. Nah, itu yang sulit. Jadi memang kadang-kadang orang kaya itu mesti melihat apa yang wajib bagi orang yang akan diberikan hartanya kepada dia. Kalau dia memang lillahi ta'ala, dia akan mendahulukan kewajiban-kewajiban bagi orang yang kesulitan. Bukan hanya ingin nama karena mengumrahkan ataupun menghajikan orang lain. Jadi itu sebagai poin kita, Bu. Itu Bu, kurang lebih. Oke, jazakallah khair, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya lagi. Ya. Ini masalah umroh, ibarat begini Pak Ustadz, kita mau mengumrohkan orang tua kita dengan bapak kita, tapi bapak kita udah meninggal gitu. Terus kita mau meminta adik kita untuk mewakili begitu, tapi yang adik kita itu belum akikoh begitu Pak Ustadz. Apakah diharuskan akikoh dulu baru umroh atau bagaimana Pak Ustadz? Sedangkan kadang biaya untuk umroh itu sudah berumah tangga, sedangkan dia biaya untuk akikoh itu belum ada gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, ini masalahnya agak bercabang. Pertama, untuk ibu ya, kalau boleh untuk berhaji silakan dihajikan saja. Karena biasanya ibu itu kan sudah tua, biasanya begitu. Jadi hendaklah dia dihajikan saja. Daftarkan langsung dihajikan. Kalau memang istilahnya bisa bisa plus, silakan plus, dihajikan orang tua. Nah, kemudian ini tadi untuk mengumrohkan kedua orang tua. Itu apakah itu adalah nazar? Kalau nazar, istilahnya lain lagi babnya hukumnya. Berarti orangnya sudah meninggal kan? Nah, kemudian nanti dia untuk digantikan kepada adiknya. Adiknya belum akikah. Nah, untuk akikah sendiri, itu bukanlah pertama, akikah tidak mesti dibebankan kepada orang tua. Akikah bisa dibebankan pada diri sendiri. Nah, diri sendirinya itu belum akikah. Apakah itu menghalangi untuk umroh? Tidak. Tidak ada syarat untuk orang yang berumroh itu mesti akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkadah. Jadi tadi kalau memang mau umrohkan istilahnya keduanya silakan, boleh-boleh saja. Kalau istilahnya ditanya apakah hukumnya mengumrohkan orang yang belum akikah? Boleh. Apakah hukumnya mengumrohkan orang tua? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi memang kalau istilahnya orang tuanya sudah berumur, kalau memang bisa dicapai, silakan untuk dihajikan. Begitu, Bu. Baik Pak Ustadz, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, apa memang di Islam kita harus dikekahkan? Oke. Akikah di dalam Islam bukan merupakan kewajiban. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bentuk rasa syukur kita atas misalnya seorang tua dia melahirkan. Begitu banyak orang yang menginginkan anak sampai berobat ke Singapura, sampai untuk buat bayi tabung dan sebagainya. Karena menginginkan keturunan. Nah, diberikanlah keturunan pada dia dengan anak yang alhamdulillah. Maka salah satu bentuk syukur kita adalah dengan memberikan korban kepada Allah. Hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Tapi Ustadz, orang tua saya dulu tidak mengakikahkan saya. Boleh nggak saya mengakikahkan diri sendiri? Silakan. Alhamdulillah. Bentuk daripada syukur kita kepada Allah, kita dilahirkan ke dunia ini. Bahkan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Kita niatnya syukur kepada Allah. Jadi silakan kalau istilahnya walaupun seseorang yang dewasa dia mau akikah, sangat-sangat dianjurkan. Gitu, Bu. Oh, berarti kalau kayak saya kan dulu memang bukan Islam ya, Pak Ustadz. Berarti saya silakan, kalau Bu. ada Kalau Ibu rezeki memang kekah nggak apa-apa.
Boleh, Tapi boleh. anak saya pun belum saya kekahkan, Pak Ustadz. Nah, itu istilahnya terserah kepada ibu, tinggal diatur Bu ya. Keuangannya silakan diatur. Bukan merupakan kewajiban ya. Boleh tahun ini, nanti kalau ada luas rezeki lagi nanti 2 tahun mendatang, begitu Bu. Dicicil pun boleh. Tidak mesti langsung semua. Oh gitu, makasih Ustadz. Ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu di teman-teman atau jemaah yang ingin bertanya bisa berkonsultasi di nomor dompet Duafa Hongkong konsultasi online 5298 2419. Sekali lagi 5298 2419. Acara terakhir yaitu doa dan penutup. Kepada Ustadz kami persilahkan untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah, umat Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang muzaki ya Allah. Bersihkanlah harta-harta kami ya Allah. Mampukanlah kami untuk berzakat mal, berzakat fitrah dengan sempurna mungkin ya Allah. Ya Aziz ya Ghafar ya Hayy ya Qayyum, bersihkanlah diri kami ya Allah daripada dosa. Bantulah kami menghindarkan diri daripada dosa. Bantulah kami untuk taubat daripada kesalahan-kesalahan kami ya Rahman. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna li ihya'i lailatul qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan atas segala perhatian. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kurang kasihan ilmunya Ustadz. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya dan bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian Madrasah Perantau Online kita pada sore ini telah usai dan berjalan dengan lancar. Saya selaku MC mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian maupun pengucapan. Terima kasih atas segala perhatian. Marilah kita tutup acara kajian sore kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi